jatuhkanlah sebuah perkara yang kalian semua merupakan orang-orang yang menjatuhkan terhadap perkara tersebut. Artinya setelah diberi pilihan bahwa imma antulkiya wa imma nahnul mulkun, ada kalanya kamu Musa yang melemparkan terlebih dahulu tongkatmu, atau kami para tukang sihir yang terlebih dahulu untuk melemparkan tongkat. Maka Nabi Musa itu menjawab bahwa lemparkanlah saja kalian wahai para tukang saharah, tukang-tukang sihir, kepada tongkat-tongkat kalian. Teng tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya teng diki ting dikatakan fa'alqa Musa asahu bundi wow yang 43 ai ba'dama qalu lahu imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Setelah mereka para tukang sihir itu berkata kepada Nabi Musa, mereka berkata, ada kalanya engkau Musa yang menjatuhkan terlebih dahulu, atau ada kalanya kami yang menjatuhkan terhadap tongkatnya kami terlebih dahulu. Di sini perlu untuk diambil sebuah pelajaran, bahwa tatkala seseorang itu sedang menghadapi musuh, jangan kamu terlebih dahulu untuk mengeluarkan skin, cara bahasa dengan. Jadi awakmu menghadapi musuh, jangan kamu terlebih dahulu yang menyerang. Biarkan musuh terlebih dahululah yang menyerang terhadap kita, yang mengeluarkan seluruh kemampuannya, baru kemudian kita bisa membaca pola dan gaya yang mereka punya, akhirnya kita bisa menyerang kembali. Inilah di mana-mana seperti itu. Dalam secara ilmu hujahnya pun juga sama. Dalam ilmu berdiskusi pun juga seperti itu. Kamu jangan terlebih dahulu nyerang. Supaya gampang ngomong, ojo gampang nyerang dhisik lah. Kamu diam aja dulu. Dengarkan apa yang mereka ucapkan, dengarkan dan lihat, awasi apa yang mereka lakukan, sehingga kamu bisa membaca semuanya dari segi ucapannya. Nanti kalau semisal dalam ilmu diskusi gitu ya, mereka mengucapkan apa saja kamu dengarkan, kesalahannya ada berapa dalam mereka mengucapkan. Kemudian juga sama nang ilmu tinju itu kan kayak ngono tuh Pak. Petinju yang hebat itu bukan petinju yang menyerang dari awal sampai mboten. Justru petinju yang hebat adalah para petinju yang di awal mereka itu terlebih dahulu ngalah, ya kan? Lebih mendiamkan orang-orang atau musuhnya itu mengeluarkan semua tenaganya hingga dia sudah kehabisan tenaga, baru dia sudah membaca, dia sudah kehabisan tenaga musuhnya, dan dia sudah terbaca gaya penyerangannya. Wes terkuasai, pasti kalah. Sehingga sama Nabi Musa pun juga sama. Tidak lantas kok beliau walaupun orang yang hebat cara bahasane, mukjizatnya itu mukjizat yang hebat, tidak lantas sombong maksudnya aku dhisik ae. Enggak seperti itu. Ayo kamu dulu mau silahkan. Gitu ya. Pun ngeri ngendikaken fal amru fihi lil idzni bitaqdimi ilqaihim tawassulan bi ila idharil haq. Dawuhnya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dawuh, maka perintahnya Nabi Musa ini merupakan perintah untuk mengizinkan kepada mereka untuk melemparkan terlebih dahulu kepada tongkat-tongkat mereka. Nabi Musa mengizini mereka untuk terlebih dahulu untuk melemparkan tongkatnya. Sakmu dhisik ae. Monggo. Tadi iku koyo ngono. Jadi seringkali orang itu kalau sudah menang, cara menang itu cara bahasane wong-wong ku lakon menang carry. Lakon menang carry ya koyo ngene iki, Pak. Biarkan mereka yang tampil terlebih dahulu, tapi masalah menang itu dimiliki oleh lakon yang beneran. Guys, teng mriki dingendikaken ngoten. Asakmu dhisik ae. Iya, ngono lho. Jadi ojo masyamu wong sing hebat ngono tas antar lalu mboten. Pun ning ngoten nggih dawuhnya
Terus ngeriki kelanjutan malih fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna ghalibun. Surat Asy-Syu'ara ayat 44. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum. Kemudian mereka para tukang sihir melemparkan fa'alqaw hibalahum, tali-tali tampar mereka, wa isiyahum, dan tongkat-tongkat mereka, wa qalu, dan mereka berucap bi'izzati fir'auna, demi kemuliaan keluhurannya Fir'aun, inna lanahnul ghalibun, kita semua para tukang sihir ini pasti akan menjadi orang-orang yang menang. Jadi dalam ayat ini dua. Yang pertama, mereka benar-benar fa'alqaw hibalahum wa isiyahum, mereka benar-benar melemparkan tali-tali tampar dan tongkat-tongkat mereka. Wa qalu, seraya mereka mengucapkan bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun, demi kemuliaannya Fir'aun, sesungguhnya kita semua ini akan merupakan orang yang menang. Yes, jadi real setelah Nabi Musa itu mengizinkan kepada mereka, untuk melemparkan terlebih dahulu tongkat-tongkat mereka, maka fa'alqaw hibalahum wa isiyahum, mereka benar-benar melemparkan tongkat dan juga tali-tali tampar mereka. Tangriki dingendika akan tali dan juga tampar mereka, dingendika akan, jadi ini bukan kok mereka itu ahli yang tukang sihir sing hebat tenanan mboten. Jadi di sini sihirnya itu bukan kok sing sewangar tenanan mboten, tapi juga ada trik. Kalian tahu ya, bahwa yang namanya sihir itu terkadang terbuat dari yang namanya trik atau kecepatan tangan. Ya, bahasanya kecepatan tangan. Lah sama, di sini juga sama. Dawanya Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau itu dawahnya seperti ini. Yuqal inna adawat as-sihri ya al-'isi wal hibalu kanat mujawwafatan wa qad mala'uha bis za'baki. Aku mangdale maknane za'baki sik kurang ketemu. Terus ceritanya menurut versinya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh za'bak zibak itu merkuri, ya, merkuri atau air keras. Terus ngeriki dingendikaken bahwa tongkat dan juga talinya mereka, tongkat dan juga tampar yang mereka gunakan oleh tukang sihir itu di tengah-tengahnya itu bolong, di tengah-tengahnya bolong, dan kemudian diisi dengan za'bak. Za'bak itu air merkuri, air keras. Sehingga falamma alqauha fi dawi syamsi wa hararatiha akhadat tatala'abu, sehingga ketika dilemparkan di bawah terik matahari yang sangat panas dan juga cahaya matahari yang sangat mengkilat, itu akan membuat tongkat dan juga apinya itu tongkat dan juga tali tamparnya itu menjadi bergerak-gerak. Jadi ada ka'annaha tataharraku, menjadi bergerak-gerak. Wa hadza min hiyalis saharah wa ala'ibihim allati tukhayyalu lil a'yini wa hiya ghairu haqiqiyah fa haqiqatu syai'i tsabitatun amal mashhur fa yuhayyalu ilaiha anha tataharraku. Hadas, itu tadi ya. Jadi ada permainan kimia di sini. Jadi bukan murni kok sing hebat. Kalau sebagian tukang sihir itu kan ada yang benar-benar cara bahasanya pakai jin ya. Kamu tahu biasanya kalau di orang Amerika atau sebagian di Jawa itu kan biasanya ada yang bawa boneka, kemudian bonekanya benar-benar bergerak, isok ngadeg dewe, isok melaku dewe. Lek ngono kuwi gawe jin. Paham ya? Lek ngono kuwi gawe jin. Cara wong Ponorogo biasane ngangkat apa jenenge sing gawedhe apa jenenge?
Reoke ya. Lah kuwi kan wantep tapi cuma mengandalkan pakai gigi. Ya toh? Cuma mengandalkan pakai gigi dan jaga keseimbangannya di bawah tangan. Nah, itu murni kekuatan, biasanya orang-orang pakai kekuatan jin. Tapi untuk yang dilakukan para tukang sihirnya Fir'aun ini bukan kok yang jin gitu, boten. Tapi ada menggunakan pakai unsur kimia. Ya nanti dibuktikan secara ilmu kimianya apakah memang benar-benar seperti itu. Yang jelas kalau didawahkan tentang kitabnya di sini diindikakan tongkat dan juga tamparnya itu sudah dibolongi, yang mana di bolongan tersebut di tengah-tengahnya itu dikasih yang namanya zibak. Zibak itu merupakan air keras atau air merkuri yang ketika ditaruh di bawahnya panas terik matahari, niscaya ini akan benar-benar menjadi bergerak karena adanya tindakan apa bahasanya kimia, karena adanya tindakan kimia cara bahasanya ngoten. Wes, itu ngoten. Lah, yang perlu digarisbawahi adalah satu daripada ucapannya orang-orang para tukang sihir. Mereka mengucapkan bi'izzati wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Mereka mengucapkan bi'izzati fir'aun, dengan keluhuran, dengan kehebatannya Fir'aun. Inna lanahnul ghalibun. Kita semua akan menjadi orang yang menang. Artinya apa? Mereka para tukang sihir benar-benar menganggap bahwa yang namanya sosok Fir'aun itu adalah sosok yang benar-benar akan membuat mereka menang. Ya, mereka menyangka bahwa yang namanya Fir'aun itu adalah sosok yang benar-benar tidak akan bisa terkalahkan. Sehingga lek bahasanya awak dhewe insya Allah rek barokai cara bahasanya para tukang sihir ya, barokai Fir'aun awak dhewe ora ngara kalah, wis talah. Keyakinannya mereka. Mulane teng mriki diindikaken bahwa tapi izzah, keluhuran yang di sini, luhur atau kemuliaan yang dimiliki Fir'aun ini bukan kemuliaan yang dengan sebuah hal yang baik, tapi kemuliaan yang sifatnya itu dalam hal-hal yang negatif, seperti yang didawukan di dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah bahwa lakin izzatu Fir'aun izzatun kadzibatun wa anafatun wa kibriya'u bila rasidin min haqqin. Bahwa kemuliaan yang dimiliki Fir'aun itu merupakan kemuliaan yang palsu, merupakan kemuliaan yang sifatnya berangkat dari kesombongan, ya, dan kesombongan yang menyombongkan terhadap sebuah perkara yang dosa. Pun teng mriki dingendikaken ngoten. Lah, mulane awak dhewe iku ya kudune koyo ngeten iki, cara bahasane kasaran ngomong ngeten. Seperti halnya para tukang sihir itu hatinya mantap kepada Fir'aun, maka kita itu harus memiliki tingkat kemantapan yang lebih tinggi kepada Allah Ta'ala, melebihi keyakinannya para tukang sihir atas Fir'aun. Paham ora? Fir'aun ini nemen para tukang sihir ini nemen mantep ya nang sing jenenge Fir'aun. Sampai-sampai di dalam melemparkan tongkatnya, melemparkan tali rafianya, tali anunya, itu mereka mengucapkan bi'izzati Fir'aun, kelawan kemuliaan, kehebatan yang dimiliki oleh Fir'aun, kita semua pasti akan menang. Lah, kita para mukminin itu harus memiliki kemantapan yang tinggi kepada Allah Ta'ala, melebihi kemantapannya para tukang sihir kepada Fir'aun. Nah, dalam ayat surat Al-Munafikun ayat 8 diindikakan mangkana yuridul izzata falillahil izzatu wa li rasulihi ayat Qur'ane dan gak salah. Teng mriki diindikaken nggih dalam surat Fatir, tapi kalau dalam surat Fatir diindikaken mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang menginginkan sebuah keluhuran, sebuah kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala secara keseluruhan. Terus, seperti halnya juga dalam surat Al-Munafikun ayat 8, teng mriki diindikaken
Mangkana yang surat Fatir tadi, yang surat Al-Munafikun ayat 8 ngriki akan yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanal azzu minhal adzal walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Walillahil izzatu lillahi wali rasulihi wal mu'minin, bahwa sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah dan juga hanya miliknya, dan kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah dan para rasulnya dan para mukminin. Jadi awak dhewe kudu sing mantap temenan nang Gusti Allah, Pak, bahwa kita harus memantapkan diri bahwa kita semua itu adalah karena Allah Ta'ala lah yang bisa membuat kita menang. Kudu paham. Jadi kita sekalipun semisal dalam menghadapi musuh atau dalam segala lini kehidupan kita, ojo sampai kita menuhankan kepada selainnya Allah. Karena seperti yang sering sudah dibahas bahwa terkadang dalam hati kita itu ada syirik khafi, syirik yang samar. Terkadang kita itu menuhankan kepada selainnya Allah. Kayak ini awak dhewe misalnya pokoknya selagi aku sik kerja ngono, insya Allah kebutuhan pasti akan terpenuhi. Ini kan namanya menuhankan terhadap pekerjaan. Selagi aku pokoknya sik cerdas ngono, insya Allah kabeh bisa diatasi. Lah itu loh, itu menuhankan kepada selainnya Allah Ta'ala secara samar. Awak dhewe aja sampai koyok ngoten. Itu benar-benar melepaskan diri kita dari rumongso. Cara bahasanya ojo rumongso, Pak. Ojo rumongso kamu memiliki kan, ojo rumongso kamu memiliki apa. Nah, kalau dawuhnya sing sering kula aturaken niki iling-iling tenan aku sawering matur ya. Dawuh syair yang dingendikaken kalian Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau dawuh nahnu billahi izzuna wal habibil muqarrabi la bijahin wa man sairane ayo bocah-bocahi niki sairane teng mriki dingendikaken nahnu billahi izzuna wal habibil muqarrabi billahi bihi ma'izzu nasrina la bijahin wa mansibi kullu man rama dhullana min qaribin wa ajnabi sayfuna fihi qawluna hasbunallahu wan nabi. Nahnu billahi izzuna, kita semua itu merupakan orang yang dengan Allah Ta'ala lah titik keluhuran kita, titik kemuliaan kita. Wal habibil muqarrabi, dan juga Allah dan juga Rasulnya. Jadi kemuliaan kita itu karena Allah, dengan Allah dan dengan baginda Nabi. Awak dewi lek kepingin mulya, lek kepingin luhur, kepingin menang, ya kita utamakan bahwa pertolongan itu kepada dengan Allah Ta'ala juga dengan Kanjeng Nabi. Mulane teng mriki dingendikaken bihi ma'izzu nasrina wal la bijahin wa mansibi. Bihi ma'izzu nasrina, dengan Allah dan juga dengan Rasulullah kita akan mendapatkan besarnya kemuliaan pertolongannya Allah. Sing nulungi awak dhewe niku kelawan Gusti Allah yang akan memberikan pertolongannya yang hebat kepada kita. Dan juga dengan cara kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dan kita juga tawasul dengan Kanjeng Nabi. La bijahin wa mansibi, ini yang perlu digarisbawahi. La bijahin wa mansibi, tidak dengan pangkat yang kita miliki. Lah awak dhewe ngono Pak, menungsa iki biasane ngerasa awake iku polisi, ngerasa awake iku TNI, ngerasa awake iku kiai. Jamaahe akeh, santrine akeh, santai ae wis. Santriku tak gerakno kabeh to. Umpama polisi ono saya nanti bisa menggerakkan bawahan saya. Umpama TNI, tapi beliau mengajarkan jangan sampai kamu merasa lebih jahin mansimi. Bahwa kemuliaan pertolongan yang akan kamu dapatkan itu bukan dengan pangkat yang kamu miliki, tapi dengan Allah Ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Masya Allah, jamaah Pak. Kuwatah beliau, ngaji niku nang haramen beliau.
khatimu ilmi syarifain fil haramain, khatimul ilmi fil haramain. Tapi beliau mengajarkan bihi ma'izzu nasrina la bijahin wa mansibi, bahwa pertolongan, kemuliaan kita di dalam mendapatkan pertolongan itu dengan Allah, tidak dengan pangkat yang kita miliki. Sehingga beliau melanjutkan, kullu man rama dhulla, setiap orang yang ingin menghinakan kepadaku, min qaribin wa ajnabi, orang terdekat ataupun orang sayfuna fihi qauluna hasbunallahu wan nabi, maka pedang yang aku miliki untuk menyerang mereka adalah ucapanku hasbunallahu wan nabi, yang mencukupi kepadaku adalah Allah Ta'ala dan juga baginda Nabi, hasbunallahu wan nabi. Jadi maca hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah termasuk daripada untuk menolak musuh. Sampean kalau tahu salah satu wiritan-wiritan yang ada di hizb ulama itu, salah satunya adalah membaca hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, untuk menolak musuh. Pun, jadi ngoten. Jadi awak dhewe kudu mantap teman-teman. Nah, tapi sebenarnya ini yang sering menjadi pertanyaan adalah, kalau memang kemuliaan itu dimiliki oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya dan juga para mukminin, lantas kenapa kita para mukminin ini untuk era sekarang ini mengalami kemerosotan, kemunduran dan kekalahan telak di akhir zaman ini? Ya toh, kayak Palestina didolimi, dianiaya, dibantai habis-habisan, tapi tidak satupun negara muslim yang bisa menolong. Seperti Uighur juga sama, tidak satupun orang muslim yang sama. Ya intinya adalah satu Pak, bahwa kita semua itu kalau tidak berpegang teguh kepada apa yang diajarkan dalam syariat kita, ya kita akan mengalami kemunduran dan kekalahan. Satu contoh besar, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Dulu sudah pernah terjadi, yaitu kamu tahu yang namanya Andalus. Andalus itu Spanyol. Spanyol dulu adalah negara yang dulunya merupakan negaranya orang-orang kafir, kemudian mampu ditaklukkan oleh para orang-orang hebat di kalangan para sahabat. Namanya Fathul Andalus, itu menaklukkan kota Andalus atau Spanyol. Spanyol dulu merupakan negara yang paling maju Islamnya, yang di situ banyak sekali para ilmuwan. Namun apa? Sekali lagi, kalau sudah negara itu maju, biasanya leha-leha. Orangnya leha-leha, orangnya santai-santai, akhirnya mengalami sebuah kemunduran. Akhirnya Andalus runtuh lagi ke tangannya orang-orang kafir. Pun, ini ngoten. Wa ala kulli hal, yang perlu digarisbawahi adalah satu, kita harus memiliki kemantapan yang lebih tinggi kepada Allah Ta'ala, mengalahkan kemantapannya para tukang sihir kepada Fir'aun, yang mana tukang sihir sampai berkata, wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Maka sama, kita harus lebih mantap dari itu, bahwa Allah Ta'ala lah yang akan menolong terhadap kita. Nggih, walaupun syairane ngoten. Cara bahasane, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Engko sewenang ambek syairan ini. Nahnu billahi izzuna wal habibil muqarrabi bihi ma'izzu nasrina la bijahin wa mansibi kullu man rama dhullana min qaribin wa ajnabi sayfuna fihi qauluna hasbunallahu wan nabi. Niku syairane ngaten. Pun kula lanjutaken malih. Wes. Sekarang tentang ayat yang selanjutnya, falqa Musa asau fa idza hiya talqafu ma yakifun. Teng mriki dikaaken surat Asy-Syu'ara ayat 45.
Fa'alqa Musa, kemudian Nabi Musa menjatuhkan terhadap tongkatnya. Fa'alqa Musa asahu fa'idha talqafu ma yakifun. Maka tongkatnya Nabi Musa itu terhadap perkara-perkara yang mereka yang telah mereka ubah. Ma yakfikun itu melahap tongkat dan tali-tali tampar yang sudah mereka ubah menjadi ular-ular palsu itu. Artinya ya nopo tengeriki kalau dawuhnya Sya'rawi, dawuhnya Sya'rawi sebenarnya ayat-ayat ini saling melengkapi dengan ayat yang lain. Kemarin dalam surat Thaha itu ceritanya itu wa faidha hibaluhum wa isihum tukhayyalu ilaihi min sihrihim anha tas'a. Ya, fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Jadi tatkala tongkat dan napa jenenge tali tamparnya para tukang sihir itu sudah berubah menjadi niki ular. Nabi Musa dalam hatinya ada sedikit kekhawatiran dan rasa takut. Khifatan Musa, tapi kulna la takhaf, diingatkan sama Allah, wahai Musa, kulna la takhaf, jangan takut kamu wahai Musa, innaka antal a'lah, kamulah yang akan menang. Fu'al qima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Diingatkan, dikuatkan oleh Allah Ta'ala bahwa wahai Musa, kamu jangan takut, la takhaf, jangan takut, engkaulah yang akan menang, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya akan melahap terhadap apa yang mereka buat. Pun, terus ini cerita nih ngoten. Memang realitanya kan seperti itu. Bihat fi ihdata aini minal asli ayata batali. Jadi niki qiraahnya ada dua. Qiraah yang ada di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya malah bukan talqafu, tapi talaqafu. Asalnya tatalaqafu ayata bataliu. Tadi dua ya. Qiraah kalau di ayat Quran yang ada di kita itu bacaannya talqafu. Tapi kalau yang di sini itu bukan talqafu tapi talaqafu, yang membuang salah satu huruf dari fi'il mudhari asalnya tatalaqafu. Corona alfiyah wa ma bita ainib tudi qad yuktasar bihi ala taka tabayanul ibar. Pun hari ini tiga akan ngadan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ayyukallibunahu bitamwihihim fayukhayyiluna hibalahum wa iyasiyahum annaha hayyatun tas'a. Ada setengah lagi dengan jika akan, maka tongkatnya Nabi Musa akan melahap, akan memakan, akan melahap terhadap tampar dan juga tongkat yang telah mereka rubah, yang telah mereka rubah. Artinya ayyukallibunahu, mereka rubah tongkat dan juga tamparnya bitamwihihim, dengan cara mereka itu memalsukan. Fayukhayyiluna hibalahum wa isiyahum anna hayatun tas'a, seolah-olah mereka berhasil membuat matanya orang-orang yang melihat itu seolah-olah itu memang benar-benar merupakan sebuah hayyah atau ular. Pun tengah lagi tinggal akan ngatakan faul qiyas saharatu sajidin. Tatkala sudah tali tampar dan tongkat mereka itu dilahap oleh ular yang dari tongkatnya Nabi Musa ini, mereka langsung faul qiyas saharatu sajidin. Tiba-tiba para tukang sihir itu tersungkur jatuh bersujud. Faul qiyah itu maknanya terjatuh, tersungkur. As-saharatu, para tukang sihir, sajid, dalam keadaan bersujud. Maka para tukang sihir itu tiba-tiba terjatuh, tersungkur dalam keadaan bersujud. Nah, niki hebatnya ayat Al-Quran. Nah, Pak Izul,
Betul. Tanggal ini ini hebatnya ayat Al-Quran. Sekali lagi ayat Al-Quran tidak membahasakan dengan bahasa yang biasa. Bahasanya bukan kok langsung, bahasanya langsung kayak Allah ya Rabbi ya Karim, bukan kok. Bahasa Al-Qurannya itu bukan fasajadu, orang. Kalau fasajadu kan enak, cara awak dewe langsung jelas. Fasajadu mereka langsung menjadi sujud. Tapi itu bahasa yang terlalu biasa, terlalu basic. Makanya ayat Al-Qur'annya meredaksikan bahwa fa'ul qiyas saharatus sajidin. Tiba-tiba tukang sihir itu dijatuhkan, tersungkur dalam keadaan bersujud. Ini doanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, lam yakul al-haqqu subhanahu fasajada sahara. Allah Ta'ala tidak berfirman dengan bahasa fasajada sahara, tukang sihir itu sujud. Bukan. Tapi dawanya adalah fa'ul qiyas saharat wal ilqa yadullu ala suratil istijabah. Bahwa yang namanya terjatuh, tersungkur dalam keadaan sujud itu menunjukkan betapa cepatnya mereka itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Wa anna sujuda tamma minhum duna tafkir, seolah-olah mereka itu bersujud tanpa berpikir. Ya. Li'annahu amrun fawqa iradatihim, karena itu merupakan sebuah perkara yang di atas dan di luar kehendak mereka. Wa ka'anna jalalal mauqif wa haibatahu wa raw'ata ma ra'au alqahum 'alal ardi sajidina lillah. Seolah-olah para tukang sihir itu melihat kehebatan mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa itu merupakan sebuah perkara yang hak, sehingga seolah-olah perkara tersebutlah yang membuat mereka jatuh, tersungkur, bersujud kepada Allah Ta'ala. Dan tengah lagi sahibi Allah Ta'ala yang memiliki dan memberi kepada Nabi Musa kehebatan tersebut. Lah oleh karena itu di kelanjutan ayatnya qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata amanna bi rabbil alamin. Kita semua para tukang sihir itu beriman kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Qalu, dan Rabbi Musa wa Harun, yakni Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Iki lek awak dhewe angen-angen tenanan. Ini kita akan menemukan bahwa sesungguhnya mereka itu tunduk kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersujud terlebih dahulu, kemudian mereka itu menampakkan keimanan. Ngene. Ampun paham sih. Cara angen-angen ini ku ngeten lho. Ini kenapa kok pola ayatnya itu kok seperti ini? Bahwa dijelaskan di dalam ayatnya ini bahwa mereka terlebih dahulu sujud, tersungkur bersujud, baru kemudian mereka mengucapkan amanna lillahi rabbil amanna bi rabbil alamin. Kita semua iman kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ya, kan seperti itu. Amanna bi rabbil alamin. Terus ini yang saya lagi yang perlu digarisbawahi. Kok iso? Mestinya kan orang itu peruntutannya dia itu memperlihatkan terlebih dahulu imannya, kemudian baru melakukan tindakan realitanya. Sekarang mana tak jantan. Ada apa Sirat? Sirat? Ada apa? Hari ini. Oh iya. Mana? Ini sudah jangan takutnya keringetan deh. Oh iya, siap. Matur suwun. Tak kira sama Mas Tufel. Siap, matur suwun ya, Sirat ya. Diganti tak gampang anu nih. Ya. Siap, matur suwun ya. Matur suwun. Oke. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lanjutkan lagi. Secara runtutan ini loh, Rek. Dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini seolah-olah tindakannya itu kan keliru. Orang itu mestinya kalau punya uang, ini penggambaran mudahnya ya. Orang itu kalau mendeklarasikan, mestinya adalah ngomong dhisik. Aku iki duwe. Kan ngomong dhisik ya. Banyak. Baru kemudian setelah ngomong saya uangnya banyak, pasti akan mengeluarkan dompet. Karo ngetokno duwe lho iki lho. Duwe akeh tenan to. Jadi
Normalnya harusnya orang itu mendeklarasikan sesuatu tersebut, kemudian melakukan sebuah tindakan. Seharusnya juga sama, para tukang sihir dalam beriman, seharusnya mereka tidak bersujud dulu. Tapi mereka ketika melihat tindakan yang seperti itu besarnya daripada kemukjizatan yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka itu langsung ngomong, amanna birabbil alamin. Kita semua iman kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, baru kemudian mereka sujud. Tapi kenapa kok realitanya kok malah mereka tersungkur bersujud terlebih dahulu, baru kemudian mereka ngomong, mendeklarasikan keimanan. Darinya saya muta'alaihi kan seperti ini. Wahina nata'amalu radda fi'li saharah. Huna najidu annam kharru lillahi sajidina awalan summa a'lanu imanahum sanyan. Mereka itu terlebih dahulu bersujud tersungkur kepada Allah Ta'ala, dan yang nomor dua baru kemudian mereka mendeklarasikan keimanan. Nah, wa ma'lumun annal iman yasbiqu al amal. Mestinya kan yang namanya iman itu terlebih dahulu mendahului daripada sebuah tindakan. Artinya mereka bersujud itu sudah dalam keadaan iman, kan seperti itu. La yata'ata ba'da imanin fa kaifa dzalik. Kok bisa seperti itu? Kenapa kok enggak mendeklarasikan iman terlebih dahulu kemudian sujud? Ternyata jawabnya beliau, qalu hunaka farqun baina wuqu'il iman wa baina an tukhbira anta anil iman. Bahwa ada perbedaan antara terjatuhnya iman, ya, masuknya iman kepada hatinya seseorang dengan yang namanya mendeklarasikan keimanan. Fal mutaakhir minhum laisa al iman bal ikhbar bihi. Maka yang terjadi kepada mereka para tukang sihir itu memang adalah yang lebih akhir adalah deklarasi iman. Li'annahum masa jadu illa an imanin wasikin yang jali ma'ahu kullu syakin. Karena mereka itu tidaklah bersujud kecuali sudah dalam keadaan beriman. Imanhum khotofa albabahum wa alqahum alal ardi sajidina lillah. Ketika melihat keagungan mukjizatnya Nabi Musa itu tadi, sehingga seolah-olah iman itu benar-benar terjatuh di dalam hati mereka, sehingga iman yang sudah jatuh terhadap hati mereka ini seolah-olah langsung memaksa terhadap mereka untuk tersungkur bersujud kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. La haitsulam yumhilhum ila ayyu'linu anhu, sampai tidak memberikan kesempatan untuk mereka untuk terlebih dahulu mendeklarasikan keimanan. Saking hebatnya jatuhnya iman, jatuhnya hidayah kepada hatinya tukang sihir, para tukang sihir jelek mlebu jero ati sampai langsung membuat mereka tersungkur, jerek sujud langsung. Seolah-olah tidak menyisakan satu detik pun waktu untuk mereka mendeklarasikan keimanannya. Sehingga mereka benar-benar sujud dhisik. Lah baru laqad a'adam ilal fitratil imaniyah fi nafsi al basyariyah wal masail fitriyah la ila jalil fikri fiha. Jadi baru kemudian mereka mendeklarasikan keimanannya. Ini ngaten kamane ngomong sama lah Pak. Kalau dicontohkan itu biasanya orang itu kalau mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, itu biasanya saking senengi itu sujud syukur dhisik. Baru marono tangi marono ngomong alhamdulillah. Kamu mungkin tahu ya, mungkin semisal kayak yang di bedah rumah gitu ya. Kalian bisa lihat biasanya orang kalau dapat kenikmatan yang besar, dirinya itu tidak memiliki kesempatan untuk cerita-cerita dhisik nang orang-orang di hadapannya, enggak. Seolah-olah kenikmatan besar yang sudah dia dapatkan itu langsung masuk kesenangannya di dalam hati, sehingga membuat mereka benar-benar tersungkur, bersujud syukur, baru kemudian ngomong-ngomong alhamdulillah. Kan sama seperti itu ya, sama seperti halnya orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Biasanya kan juara satunya adalah, biasanya kan mari dia mau biasanya orang kok bangga dhisik tapi sujud syukur dhisik. Ya. Jadi terlebih dahulu selebrasi, baru kemudian mereka deklarasi. Paham ya? Jadi selebrasi ini dhisik. Maka sama inilah yang
Dan sekaligus ini untuk menunjukkan dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan sekaligus ini juga untuk menunjukkan bahwa imannya para orang-orang ahli sihir ini bukan iman karena takut terhadap Nabi Musa, terhadap mukjizat kehebatannya Nabi Musa. Tapi keimanan mereka itu kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Karena wong lek deklarasi sik. Nang mriki dawuhnya itu langsung ngomongnya itu Rabbil Alamin. Amanna bi Rabbil Alamin Rabbi Musa wa Harun. Aku ini, kita semua ini para tukang sihir itu iman terhadap Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yakni Tuhannya Nabi Musa dan juga Tuhannya Nabi Harun. Jadi sing didisikna itu status si Rabbil Alaminnya, bukan Rabbi Musa wa Harun. Biar tidak menimbulkan persepsi bahwa mereka itu takutnya kepada Musa dan juga kepada Harun. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka sama sebenarnya ini semua yang terjadi kepada imannya para orang-orang, para raja-raja. Kalau dulu diceritakan ada seorang Ratu Bilqis yang mana ketika sudah melihat bahwa singgasananya itu berada di sisinya Nabi Sulaiman, dia tidak mengucapkan aslam tuli Sulaiman, aku tidak Islam bersamaan dengan Sulaiman. Bahasanya juga kan aslam tuli Sulaiman, saya Islam, saya takut, saya nurut kepada Sulaiman, bukan. Tapi daunnya Ratu Bilqis adalah aslam tu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku Islam bersamaan. Sekali lagi kata-katanya itu ma'a, bersamaan dengan Nabi Sulaiman, Islam kepada Allah Ta'ala Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Pun tangan lagi ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamun. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Ini di mana nih ya? Di mana nih sih? Akhirnya melihat para tukang sihir yang sudah iman tunduk kepada Nabi Musa, iman kepada Allah Ta'ala Tuhan semesta alam, akhirnya yang namanya Fir'aun itu melakukan sebuah ancaman. Mesti Pak, solusi terakhir adalah ancaman bagi mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dalam hal ini. Di mana nirien kola ngucap sapa Fir'aun amantum bodo iman sapa sira kabeh bitahqiqil hamzah ini kelawan den waca tahqiq hamzah loro ne. Kalau dibaca tahqiq itu berarti amantum ngoten nggih, amantum wa ibdalisan niatilan ganti ing hamzah kang nomor loro alifan ing dadi alif atau dengan diganti alif. Jadi kiranya dua, amantum atau amantum ngoten. Lahu maring Musa ay li Musa tegese maring Nabi Musa. Qabla an adana ing dalam sadurunge ngizini sapa ingsun. Ana tegese ingsun. Laku maring sira kabeh. Kalian itu berani, apakah berani kalian itu iman kepada Musa sebelum aku mengizini kepada kalian? Innahu satanani Musa iku lakabirukum yakine penggede sira kabeh. Alladzi 'allamakum kang mulangi sapa kabirukum ing sira kabeh as-sihra ing sihir. Sungguh Musa adalah pembesar kalian yang telah mengajarkan kalian sihir. Pancet ae propagandane itu pasti tidak lupa dia. Fa'allamagum mongko nuli mulangi sapa Musa ing sira kabeh syai'an ing suci-wici minhu saking sihir wa ghalabakum lan menang sapa utawa ngelindih sapa Musa ing sira kabeh bi akhara kelawan ilmu kang weneh, bi akhara kelan ilmu kang weneh, falasaufa ta'lamuna mongko yektine bakal padha weruh sapa sira kabeh ma ing barang yanalukum kang merkoleh sapa sira
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yanalukum kang makernani apa ma ing sira kabeh mini saking ingsun. Lihat kalian ya pembalasannya. Kalau qati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Kalau qati an lauqat yaktine bakal ngetok-ngetok teman sapa ingsun. Nggih faedahnya lil kasroh nggih seperti silatut tasrif ya jenengan niku. Lauqati anna yaktine bakal ngetok-ngetok teman sapa ingsun. Ing pira-pira tangan sira kabeh wa arjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh min khilafin halis saking nyungsang ya sungsang atau napa bahasane bersih min khilafin halis saking silang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ayyata kullin tegese tangane saben ayyata kulli wahidin tegese tangane salah saben-saben suci saben-saben suci al yumna kang kanan warijlahulan sikire kula wahid al yusra kang kiwa wala usallibannakum lan yektine bakal gantung sapa ingsun ing sira kabeh ajma'ina ya sekabehane qalu la dhaira inna rabbina munqalibun qalu padha ngucap sapa saharah la dhaira mengucap la dhira ora ono kemelaratan iku maujud enggak masalah wahai Fir'aun al-dharara tegese ora ono kemadharatan mara bahaya alaina yang atasi kita sama sekali kita tidak menganggap itu merupakan sebuah hal yang berbahaya kepada kami fi dalam mengkono takti masdarnya qatta ayu qatti utaqti'an bidal kan dalam mengkono madkur minat takti lauqati anan nih lho ya diambil masdarnya jadi takti inna ila rabbina munqalibun inna satana kita ila rabbina maring pangeran kita ba'da mautina ing dalam sause mati kita bi ayi wajhin kelawan endi-endine cara endi-endine dalan kaanati nemu apa maut kami tidak takut dengan ancamanmu wahai Fir'aun karena sesungguhnya kami semua iku mungqalibuna kang bakal padha bali wong kang padha bali ay rajiuna tegese kang padha bali fil akhirati ing dalam akhirat karena akan setelah kematian kita semua para tukang sihir atas penyiksaan mati dengan cara apapun pada hakikatnya kita semua akan kembali kepada Allah katanya para tukang sihir yang sudah beriman tadi ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tujuannya mereka beriman ini inna natma wa yaghfir lana rabbuna khotoyana an kunna awwalal mu'minin inna satanane kita to ingsun saya mawon kenat mau ngarep sapa kita narju tegese ngarep sapa kita ya wira ing yen to ngapura ing lana maring kita sapa rabbuna pangeran kita ngarep supados napa diampuni khotoyana ing pira-pira luput kita kesalahan-kesalahan kami diampuni oleh Allah an kunna ai bi angkunna sebab oleh ono kita sebab oleh ono kita ya Allah ya Rabbi ya Karim sebab oleh ono kita pundi wau sebab oleh ono kita iku awwalal mu'minina kawitane wong kang padha iman ai fi zamanina tegese ing dalam zaman kita ai fi zamanina tegese ing dalam zaman kita teng mriki akan peran titik ini rek. Ya Allah ya Rabbi ya Karim terus setelah bahwa ternyata seluruh para tukang sihir pun juga tunduk terhadap Nabi Musa. Bolak-balik ya, kalaupun matur ya. Ini loh politiknya Fir'aun. Bahwa pertama Nabi Musa dipersilahkan untuk berdiskusi. Ya. Tapi nyatanya apa? Diskusinya Fir'aun kalah. Fir'aun kalah diskusi. Oh, kamu itu majnun, kamu itu gila. Marono diancam. Kalau kamu menjadikan atau memiliki tuanku, kamu akan saya penjara seperti halnya orang-orang yang sudah terlebih dahulu di penjara.
Marang ngono apa? Marang wonten yang namanya Fir'aun itu selalu melakukan yang namanya propaganda. Bahwa ini loh, Nabi Musa itu membawa kebenaran, berdiskusi secara ilmiah, malah dituduh sebagai orang yang gila. Ini namanya propaganda. Bahkan yang namanya Fir'aun itu juga melakukan yang namanya provokasi. Memprovokasi semua masyarakat dan juga rakyatnya untuk menentang kepada Nabi Musa. Yang kemarin sudah dijelaskan seolah-olah Fir'aun itu berpihak kepada rakyat di titik di mana dia sudah mengalami dua kekalahan berupa kalah diskusi dan kalah kekuatan sama Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa sudah memperlihatkan kehebatan mukjizatnya. Marongono tukang sihir pun wis didatangkan, ternyata ya sik kalah. Apa tindakannya Fir'aun? Sama, ancaman, provokasi, propaganda. Apa ucapannya? Qala amantum lahu qablan adzana lakum. Fir'aun berkata, apakah kalian semua itu iman kepada Musa sebelum aku mengizini kepada kalian? Di situ kiraahnya ada dua, aamangtum atau amangtum. Sama. Fir'aun, para tukang sihir, berani kalian iman kepada Nabi Musa sebelum aku mengizini. Apa lemparan propagandanya? Lemparan propagandanya adalah innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihar. Sungguh Musa adalah pembesar kalian yang telah mengajari kalian ilmu sihir. Penak. Fir'aun ya rada cerdas lek babakan propaganda iki rada cerdas. Mana kamu gak usah gumun. Dari zaman dahulu itu propaganda yang paling pintar itu ya pihak yang memiliki sosial media. Propagandanya kan gitu. Oh, ancen kamu semua para tukang sihir itu iman bukan gara-gara asli iman. Ya ancen jenenge Musa itu pembesar kalian yang mengajarkan kalian ilmu sihir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa'allamakum syai'an minhu wa ghalabakum bi akhar. Sehingga Musa itu mengajarkan kepada kalian sedikit ilmu sihir dan mengalahkan dengan ilmu sihir yang lainnya. Loh, pinter loh. Propaganda ini Fir'aun pinter. Jadi Fir'aun masih tidak mau, walaupun kalah tidak mau mengakui kekalahannya. Sehingga membuat propaganda ancen sing pembesarnya itu Musa. Jadi pantes saya lek Musa menang. Ancen Musa itu penggede ini mereka kok. Ya. Sama, ini yang perlu kalian garis bawahi. Coro zaman saiki itu orang sekalah apapun jangan pernah mengakui kekalahan kalian. Iki ilmu Fir'aun loh ya. Iki ilmu Fir'aun. Ya padha ambek Trump lho Pak, Trump. Yang kemarin sudah jelas-jelas apa? Oh ya wis iki. Yang kemarin sudah jelas-jelas kalah sama serangannya orang-orang Iran. Tapi mereka sama sekali tidak mau mengakui hal tersebut. Iya toh? Aja-aja anjen Trump keturunan Fir'aun aja. Cara nasabe diruntut katanya si ono mampu-mampu Fir'aun ya katanya. Lho nggih. Malah ucapan-ucapannya Trump itu kayak orang gila. Mengaklaim bahwa mereka yang menang, mengaklaim bahwa merekalah yang menutup Selat Hormuz. Mereka mengklaim bahwa Iran itu sudah tunduk kepada Amerika, kan seperti itu Pak. Paham ya? Jadi ilmu ini yang perlu kalian garis bawahi. Ilmu Fir'aun sampai dia mati dia tidak akan pernah mengaku bahwa dia kalah. Yang dia lakukan dan yang keluar dari mulutnya pasti cuma satu, yaitu propaganda, penuduhan dan penuduhan. Aku ora kalah, tukang sihir kuwi ora kalah. Ya anjen tukang sihir kabeh ku murid Musa. Iki pantes ae lek kalah anjen muride yo. Musa iku gurune, ya pantes ae kalah.
Orang kok Musa ini sing hebat nganjen murid. Ya. Jadi selalu propagandanya itu enggak berhenti. Pundi wau fala saufa ta'lamun. Fala saufa ta'lamun ma yana lukum min. Kalian semua akan benar-benar mengetahui balasan apa yang akan mengenai kepada kalian dari diriku. Ini Fir'aun ancaman. Pokoknya ada propaganda, provokasi, ancaman. Pasti. Dari kemarin ya ngancam kepada Nabi Musa bahwa kamu akan saya penjarakan. Sama wis. Ya. Lauqati anna ancamannya ini lauqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin ayyatakulli wahidin minhum al-yumna wa rijlahu al-yusra. Sungguh benar-benar akan aku potong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian secara silang. Awas gue ya, tak potong secara silang. Tangan kanan dan kaki kiri. Segi paling elek Pak. Karuan, tugel kabeh karuan. Tapi lah tangan kanan tugel, sikil kiri tugel, nyungsang Pak. Ini namanya dipatahkan secara bersilang. Bahkan bukan hanya itu. Wala usallibannakum ajmain, sungguh kalian akan aku salib. Dipajang, disalib dipajang nang dukure suatu tempat bareng dipajang jenenge usallibannakum, disalib Pak. Wal usallibannakum ajmain, dan kalian benar-benar akan aku salib. Lalu bagaimana jawabannya para tukang sihir yang sudah beriman menghadapi ancamannya Fir'aun? Tentu garisnya adalah mereka tidak akan takut terhadap ancaman apapun. Benjing itu akan dijelaskan bahwa qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun inna natmu ayyghfir lana rabbana khatayana an kunna awwalal mu'minin. Pun niku surat Asy-Syu'ara ayat 50. Tandai rek sesuk mulai surat 50. Pun benjing kita membahas tingkat keimanan seseorang yang sudah benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala di dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sangat besar itu bagaimana? Apakah mereka takut? Apakah runtuh keimanan mereka? Atau bagaimana? Jawabannya besok. Ilahuna wa ta'ala.